Berbayar, bebas hambatan, dan kecepatan tinggi identik dengan jalan tol. Kondisi jalan yang mulus memungkinkan kendaraan dipacu meski harus tetap memenuhi batas kecepatan yang telah ditentukan. Namun, apa jadinya saat jalan yang diharapkan mulus rata menjadi berlubang dan aspalnya terkelupas sementara kendaraan tengah melaju dalam kecepatan tinggi? Tak hanya membuat bagian kendaraan rusak, tapi juga membahayakan keselamatan kita sebagai pengendara. Bisakah pengguna jalan meminta ganti rugi? Nah, telah tersambung bersama kita melalui sambungan virtual founder Jakarta Defensive Driving Consulting JDDC, Jusri Pulubuhu. Selamat siang Pak Jusri. Selamat siang Bang, apa kabar? Kabar baik, tapi nggak baik kalau misalnya melihat lubang-lubang yang ada di jalan. Jadinya was-was kalau misalnya lagi berkendara. Pak Jusri, tak hanya di jalan biasa, tapi kerusakan yang lubang-lubang yang biasa kita temui ini bahkan terjadi juga atau kita temui di jalan tol. Bagaimana sebaiknya antisipasinya di jalan dengan laju kendaraan yang tinggi karena melaju dengan kecepatan di bawah ketentuan juga bisa membahayakan ternyata. Baik, kalau memang kita bertanya mau nanti jawaban bagaimana kita menyikapi jalan rusak pada saat kita berkendara di jalan. Memang perlu kita ketahui dulu, fenomena jalan rusak di Indonesia khususnya pada musim hujan semacam ini merupakan satu hal yang umum sekali. Tetapi dampak dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi ataupun kerusakan ini yang merupakan satu hal yang baru kalau pemerintah dalam hal ini operator penyedia jalan bertanggung jawab melakukan hal tersebut. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Nah, kembali kepada pertanyaan dari Abang tadi, apa yang harus kita lakukan sebagai pengendara atau pengemudi pada saat kita berjalan, lebih-lebih pada musim hujan di mana kita ketahui jalan banyak yang rusak dan tentu ini bisa membuat kendaraan rusak ataupun kita hilang kendali yang akhirnya terjadi kecelakaan. Pertama yang harus kita lakukan, pengemudi itu tidak hanya sekedar melihat, tetapi membuat satu langkah, memandang, mengidentify, mengobserve, meng-search sejauh mata memandang. Dengan demikian, ketika dia mengidentifikasi bahaya seperti lubang atau daerah-daerah yang kira-kira rawan seperti tanda-tanda itu, dia punya waktu untuk bereaksi. Minimal dia punya waktu untuk menganalisa sehingga dia bisa mengurangi potensi-potensi keputusan yang reaktif. Karena keputusan reaktif spontan itu tidak dibenarkan sama sekali pada saat kita duduk di dalam sebuah kendaraan yang bergerak dengan cepat. Karena akibat dari inersia kecepatan tadi, gerakan sedikit tadi bisa membuat kendaraan hilang kendali, bisa terpental, bisa terguling, lebih-lebih kalau kendaraan tersebut high weight center yang seperti SUV, minibus dan lain-lain. Kemudian tidak melakukan manuver tiba-tiba. Manuver tiba-tiba pada kecepatan 80 kilo per jam pada mobil-mobil tertentu seperti SUV, minibus ini bisa membuat mobil tip over atau terguling atau hilang kendali. Nah, sekali lagi antisipasi yang paling tepat adalah memandang sejauh mata memandang, look far down the road katanya, dan itu merupakan satu metode antisipatif yang paling bagus sehingga kita memiliki waktu untuk menganalisa dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Demikian Bang. Baik. Iya, harus ada analisa dan juga konsentrasi tinggi saat berkendara untuk bisa melihat dari jarak jauh begitu. Tapi begini, sudah konsentrasi, ada faktor-faktor lain misalnya lagi musim hujan, ditambah berkendaranya malam hari pula. Semakin tidak terlihatlah lubang-lubang tadi misalnya di jalan tol atau di jalan biasa. Nah, kalau misalnya tiba-tiba sudah konsentrasi tapi apesnya tetap kena lubang. Bisa nggak sih sebenarnya kita sebagai pengguna kendaraan minta klaim ganti rugi? Kalaupun bisa gimana caranya Pak Jusri? Ya, pertanyaan ini cukup bagus. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bagaimana kita mengantisipasi, kita harus punya waktu, time management, ruang waktu. Ruang waktu itu harus dilengkapi dengan mengerti apa yang dilihat. Misalnya dia melihat ada genangan air. Genangan air itu tentu kita tidak melihat dasar atau di bawah air tadi. Bisa saja lubang besar. Lubang besar yang siap menampung ban kita dengan kecepatan tinggi. Nah, apa yang harus kita pahami? Begitu kita tidak melihat, kurangin kecepatan. Setiap saat kita melihat kondisi
tidak terlihat dengan jelas, kurangin kecepatan. Jangan mengemudi dengan mata tertutup. Ibaratnya sedemikian rupa. Kalau kita melihat jalan tertutup air, kita tidak tahu apakah di bawahnya ada lubang besar yang menganga atau jalan yang rata, cuma cekupan sedikit yang tergenangan air. Nah, kondisi semacam ini kita harus biasakan dengan teknik defensive driving yang berbasis mindset, berbasis behavior, bukan skill. Langsung kurangin kecepatan secara bertahap dan halus. Ingat, jangan melakukan perlambatan mendadak, mengingat kita berada di ruang publik, di jalan raya yang bisa saja di belakang tidak mampu melakukan perlambatan seperti kita. Apa yang terjadi? Kita sama saja menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Nah, ini harus dihindari. Dalam teknik atau metode defensive driving, teknik-teknik ini harus dipelajari dan menjadi bagian kelengkapan dari setiap pengemudi di jalan raya. Kita masih kurang dalam hal ini karena kita semua berbasis dengan keterampilan, bukan berbasis dari pengetahuan yang kita peroleh dari pelatihan, dan umumnya itu yang kita yang ada di masyarakat pengendara atau pengguna jalan di Indonesia. Demikian, Bang. Pak Jusri, kalau masih berbicara soal ganti rugi, ini kan ada pihak jasa marga sebenarnya yang bisa kita klaim ketika misalnya pengendara ini mengalami kecelakaan atau kemudian kerusakan akibat sesuatu yang terjadi pada saat berkendara. Nah, tapi orang itu kebanyakan nampaknya sudah malas untuk mengurus administrasi dan segala macam. Apa yang salah? Apakah memang regulasinya atau proses klaimnya tidak tersosialisasikan dengan baik atau kenapa kira-kira masalahnya, Pak Yusri? Ini satu fenomena di Indonesia, bila mana kita berhadapan dengan pemerintah, menuntut tanggung jawab pemerintah, maka masyarakat akan berada di sisi lemah, ya. Nah, seharusnya ini menjadi satu cerminan bagi kita sebagaimana negara-negara maju yang bertanggung jawab terhadap objek-objek termasuk infrastruktur yang dikelola mereka. Kita tahu sebagaimana dasar hukumnya ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas 22 2009, itu ada pasal 273 yang menjelaskan pihak pengelola jalan bila mana menemukan jalan rusak atau membahayakan, mereka harus segera melakukan perbaikan. Bila mana mereka tidak melakukannya, terjadi kecelakaan, terjadi kerusakan yang dialami oleh pengguna jalan, maka mereka akan mendapatkan pidana kurungan maksimal 6 bulan, ya. Walaupun kecil dan nggak seimbang, dan denda maksimal 2 juta, itu sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang yang sama, Undang-Undang 2009 tadi, pasal 24 ayat 1 terakhir. Itu disebutkan. Sayangnya kita lihat konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pengelola ini kecil sekali dan tidak sebanding. Kita lihat bagaimana truk logistik yang tadi membawa barang-barang, mereka mengalami kecelakaan. Selain rugi material, mereka juga mengalami namanya kerugian ekonomi bagi satu masyarakat, satu daerah yang akan disuplai. Ini nggak diperhitungkan, atau kerusakan materialnya sudah nggak diperhitungkan. Jadi artinya memang harus ada kerjasama dua pihak. Kita sebagai pengendara harus meningkatkan kewaspadaan atau kehati-hatian, dan juga sebagai pengelola ini juga kemudian harus memperhatikan lagi keselamatan, diperbaiki, dievaluasi lagi mana jalan-jalan yang berlubang agar menciptakan keselamatan bersama. Terima kasih Pak Juris telah bergabung dan memberikan konfirmasinya bersama kami di Newsline kali ini. Selamat beraktivitas kembali.